Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alam Excel, tentunya bersama saya Hari. Jika teman-teman baru saja menemukan channel ini, sekilas tentang channel ini adalah channel belajar Excel atau channel belajar Microsoft Excel dari nol ya, atau tutorial Excel untuk pemula. Begitu teman-teman, sebelum kita melanjutkan video ini, sebaiknya teman-teman subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video yang baru saya upload begitu ya teman-teman. Baiklah, untuk contoh yang pertama, teman-teman seperti biasa boleh download file latihan di kolom deskripsi ya, supaya teman-teman bisa kita sama-sama belajar gitu, supaya kita sama-sama membahas fungsi N ini gitu ya teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, saya punya satu tabel. Tabel ini saya kasih judul penentuan lulus mata pelajaran. Di sini ada 6 kolom. Ada kolom yang pertama adalah kolom bahasa ya, kolom mata pelajaran. Mata pelajaran gitu ya teman-teman. Mata pelajaran. Oke, ada bahasa Indonesia, ada PKN, ada bahasa Inggris dan ada matematika. Nah, syaratnya gimana teman-teman? Syaratnya ini ada syarat lulus atau tidak lulusnya ini. Ini akan kita isi pada kolom status nanti ya. Jika siswa ini nilainya 60 ya, tengah semesternya 60 dan semesternya 60 itu tidak lulus. Tapi kalau dia besar dari 60, misalnya 61, tengah semesternya 70, nilai semesternya itu lulus ya, karena nilainya di atas 61. Jadi dua-duanya harus terpenuhi ya. Tengah semester harus di atas 60, semesternya pun nilai semesternya pun harus di atas 60, baru statusnya nanti lulus. Kita ada dua cara teman-teman. Yang pertama kita menggunakan dua cara ya. Yang pertama N, baru dari fungsi N itu nanti kita tentukan statusnya gitu. Ada yang sekaligus menuliskan formula di sini ya. Kita bahas yang pertama ya. Dua jalan ya, dua jalan. Nah, bahasa saya dua jalan gitu ya. Kita klik sama dengan atau kita ketik sama dengan, lalu kita bikin N ya, N function ya. Baru kita tentukan ya. Jika 6 B4 ini besar dari 60 ya, atau dan ya, ini N ini ya, dan B C4 itu besar dari 60, artinya dua-duanya harus dipenuhi, tutup kurung dan enter. True katanya teman-teman. True ini artinya betul ya, betul. Apakah dia melakukan pengujian ini? Apakah B4 ini besar dari 60 dan C4 ini besar juga dari 60 ya, 61 besar dari 60, 70 juga besar dari 60 gitu ya, dan nilai yang dimunculkan adalah true. Kita bisa tarik ke bawah, kita bisa tarik ini ke bawah supaya kita tahu nilai bahasa Indonesia, PKN, bahasa Inggris dan matematika itu nilainya di atas 60 atau di bawah 60. Kalau di atas 60 dan dua-duanya terpenuhi tengah semester sama semesternya, maka nilainya adalah true. Jika tidak terpenuhi, salah satunya aja tidak terpenuhi, maka nilainya adalah false gitu ya teman-teman. Kita sudah menyelesaikan fungsi N yang pertama. Nah, gimana kita tentukan statusnya? Kita menggunakan fungsi if gitu ya teman-teman. Jika D4 ini, sorry, saya lupa membuka kurung. Jika D4 ini nilainya itu true, nilainya itu, jika D4 ini nilainya true, ya, jika D4 sama dengan true, sorry, maka dia lulus. Maka mata pelajarannya lulus. Jika tidak, oke, saya lupa nih sebelum tutup kurung, jika tidak, maka dia tidak lulus. Mengulang lah ya, mengulang.
Saya tutup kurung, lalu enter. Nah, agama dia lulus. Karena kenapa? Karena nilainya true gitu. Dua-duanya tengah semester dan semester maksudnya itu nilainya di atas 60 gitu. Maka statusnya lulus. Kita bisa tarik ke bawah untuk menentukan mata pelajaran yang lain lulus atau mengulang gitu. Nah, kita sudah mendapatkan status ini dengan dua jalan ya. Pertama kita cari dulu dia true atau false gitu. Di atas 60 kita uji ya. Sesuai dengan ketentuan dari sekolahnya. Ya, kita uji jika dia true lulus, jika dia false dia mengulang ya. Nah, gimana kalau kita gabungkan ini? Ya, kita nggak perlu menampilkan true false ini kita nggak perlu. Maka kita akan gabungkan dua fungsi yaitu if dan and. Contohnya gini, sama dengan if ya, if buka kurung and ya, buka kurung logical testnya. Jadi jika B4 ini nilainya sama dengan atau besar dari 60, titik koma, C4 juga besar dari 60 dan sama dengan true ya. Bentar teman-teman ya. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Jika B4 besar dari 60 ya. Titik koma C4 besar dari 60 tutup kurung sama dengan true ya. True ini tidak perlu kita ketik kutip 2 ya, karena true ini defaultnya Excel ini ya. Jika true sama dengan true, maka dia mengulang. Nah, maka dia lulus gitu ya. Lulus tutup kutipnya ya, kutip penutup. Lalu jika tidak, dia akan mengulang gitu teman-teman. Karena dia hanya dua kemungkinan ya, lulus satu, mengulang satu. Jadi saya tutup kurung dan enter. Sorry, saya salah di mana? Ayo, saya di mana coba? Jika B4 besar dari 60 ya, titik koma C4 besar dari 60. Oh, ini salah nih. Di sini salahnya. Saya ketik titik koma, padahal situ nggak perlu titik koma. Oke, nilainya adalah lulus teman-teman. Sama kan teman-teman? Tapi ini tak perlu lagi kita menampilkan true atau false-nya. Kita tinggal tarik ke bawah teman-teman. Dan sama hasilnya. Gitu. Terima kasih teman-teman. Sekian saja video saya tentang fungsi and dan penggabungan atau kombinasi fungsi if plus and gitu. Fungsi if plus fungsi and gitu. Maka berakhir pula lah video kita. Dan jika teman-teman suka silakan like. Teman-teman boleh komentar dan punya usul. Kira-kira kita besok akan membahas apa lagi gitu ya. Nah, jika teman-teman tidak ingin melewatkan video seperti ini, teman-teman boleh subscribe di channel ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.